Kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Hotel Setia Atambua berubah status setelah korban mengubah keterangan resminya yang membebaskan PC Kota. Bupati Belu kembali melantik 8 pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintahan Kabupaten Belu. Pulang merantau, fokus bertani di kampung halaman, sepasang suami istri di Desa Alas Selatan raup puluhan juta rupiah. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Bersama saya, Maria Oktaviani akan menemani Anda setengah jam ke depan. Kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang menggemparkan Atambua tahun ini mengalami perkembangan baru. 1 dari 3 orang yang sempat ditetapkan sebagai tersangka resmi dibebaskan. Hal ini terjadi setelah korban mengubah keterangan resminya. Berikut laporan selengkapnya. Melalui rilis resmi yang disampaikan Kapolres Belu AKBP IGDEK Putra Astawan lewat Humas Polres Belu, dijelaskan bahwa Satuan Reskim telah menjalani seluruh tahapan penyidikan mulai dari pemeriksaan hingga pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu. Semuanya dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut kronologi lengkap perkembangan proses hukumnya. Pada 4 Maret 2026, berkas perkara tahap pertama dikirimkan ke Kejaksaan. Namun setelah diteliti, berkas tersebut dinilai belum lengkap dan dikembalikan pada 10 Maret 2026 dengan arahan agar berkas dipisah atau dibagi menjadi beberapa bagian. Menindaklanjuti petunjuk tersebut, penyidik melengkapi dan memisahkan berkas lalu mengirimkannya kembali pada 16 April 2026 dalam bentuk 3 berkas terpisah. Pada 22 April 2026, 2 dari 3 berkas itu dinyatakan lengkap atau P21 untuk tersangka RM dan RS. Kedua berkas ini langsung dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses tahap kedua. Sementara itu, berkas milik tersangka PK belum dinyatakan lengkap sehingga penyidik melakukan koordinasi dengan Kejaksaan untuk melengkapi kekurangan tersebut. Dalam perkembangan terbaru, muncul fakta baru dari berita acara pemeriksaan tambahan di mana korban menyatakan bahwa tersangka PC Kota tidak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap dirinya. Kendati demikian, penyidik melihat adanya unsur tindak pidana lain dan menambahkan dakwaan berdasarkan pasal 419 ayat 1 KUHP. Untuk membahas hal ini telah dilakukan pertemuan pembahasan atau eksposisi pada Senin 4 Mei 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan bersama Kejaksaan Negeri Belu, jaksa menilai unsur-unsur dalam pasal 419 ayat 1 tersebut belum terpenuhi. Kejaksaan berpendapat meski ada perubahan keterangan korban, keterangan awal yang didukung keterangan ahli psikologi tetap menjadi bukti utama. Akhirnya Polres Belu dan Kejaksaan sepakat untuk menunggu proses persidangan terhadap 2 tersangka yang berkasnya sudah lengkap, yakni RM dan RS. Kasat Reskrim Polres Belu AKBP Rahmat Hidayat menyampaikan seiring adanya perubahan keterangan korban dan masa penahanan terhadap tersangka PK yang sudah habis serta tidak dapat diperpanjang, pihak kepolisian telah mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka PK. Jadi seperti apa? Baik, terima kasih rekan media. Jadi kami dari Satreskrim Polres Belu bersama dengan Kejaksaan sudah melakukan ekspos. Dari hasil itu kami sepakat bahwa untuk kasus PK kita menunggu dari fakta persidangan yang ada karena adanya perubahan keterangan dari korban yang awalnya disetujui oleh 3 orang, namun pada saat BAP tambahan mengatakan cuma disetujui oleh 2 orang. Jadi nanti fakta persidangannya seperti apa, kalau memang alat bukti yang cukup kita naikkan lagi.
Kalau untuk PK ini sekarang statusnya sebagai apa? Tersangka ataupun? Untuk sekarang statusnya masih tetap sebagai tersangka, artinya menunggu fakta persidangan, alat bukti lainnya. Kasat Reskrim Polres Belu menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, di mana seluruh tahapan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan perlindungan dan hak-hak dari korban. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Praktik mafia bahan bakar minyak di Nusa Tenggara Timur kini mengkhawatirkan. Bukan hanya soal ribuan liter BBM yang disita, namun potensi kerugian negara disebut bisa menembus angka fantastis lebih dari 10 miliar rupiah. Aparat kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang terjadi di sejumlah wilayah di antaranya Kota Kupang, Sika, dan Manggarai Barat. Pengungkapan ini berdasarkan 27 laporan polisi dengan total 40 orang berstatus terlapor. Praktik ilegal ini diduga terlaksana melalui berbagai modus terorganisir, mulai dari modifikasi tangki kendaraan, manipulasi barcode, hingga menyalahgunakan surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah besar. Kemudian selanjutnya modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini, yang pertama menggunakan mobil dengan tangki sudah dimodifikasi, ya. Itu yang pertama. Kemudian penyalahgunaan barcode, jadi dia menggunakan barcode berulang-ulang, menggunakan barcode punya orang, ya, baik yang difoto secara diketahui atau diketahui oleh pemilik barcode. Kemudian kerjasama dengan operator dari SPBU, kemudian menyalahgunakan surat rekomendasi. Dalam pengungkapan kasus ini, aparat berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 18 unit mobil, 2 unit truk, dan 1 unit perahu, serta ratusan jerigen yang digunakan untuk menyimpan BBM. Total BBM yang berhasil diamankan mencapai hampir 10.000 liter solar dan lebih dari 6.000 liter Pertalite. Praktik ini juga merugikan negara hingga mencapai 10 miliar rupiah. Jadi potensi kerugiannya untuk Pertalite, ya, dalam kurun waktu penindakan ini sekitar 9 miliar 804.260.400 rupiah. Kemudian solar senilai 358.200.600 rupiah. Minyak tanah 2.520. Kemudian total dari keseluruhan itu potensi kerugiannya yang ditimbulkan daripada penyalahgunaan subsidi ini adalah sekitar 10.164.981.000 rupiah. Kepolisian menghimbau masyarakat segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan di SPBU guna mencegah penyalahgunaan BBM subsidi terus berlanjut. Dari Kupang, Asrof Salvi melaporkan untuk Timor TV. Lapas kelas 2B Atambua gelar apel ikrar bersama dan penguatan pengawasan terhadap handphone ilegal dan narkoba. Kegiatan ini merupakan bukti nyata lapas dalam mewujudkan lingkungan yang bersih. Lembaga kelas 2B Atambua menggelar apel ikrar bersama dan penguatan pengawasan dalam rangka mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan implementasi dari program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya pada poin pemberantasan peredaran narkoba dan pelaku penipuan di dalam lapas dan rutan. Sebagai langkah konkret, pihak lapas akan meningkatkan intensitas razia rutin di dalam blok hunian warga binaan, memperketat pemeriksaan barang dan pengunjung, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Pembinaan kepada warga binaan juga terus ditingkatkan guna membangun kesadaran akan pentingnya menjauhi narkoba dan segala bentuk pelanggaran hukum. Pendekatan humanis tetap dikedepankan tanpa mengurangi aspek ketegasan dalam penegakan aturan. Kepala Lapas kelas 2B Atambua Antonio Luis Jimenez da Costa menyampaikan komitmen bersama ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung reformasi birokrasi khususnya pemasyarakatan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.
selalu melakukan operasi, bukan hanya seperti sekarang. Sudah kami melakukan 1 bulan itu bisa 4 sampai 5 kali. Mungkin itu. Sehingga hari ini kita bisa dapat begini bukan karena hari ini kita melakukan sidak di kamar-kamar itu terus penggeledahan itu mendapatkan seperti ini. Sebenarnya sudah kami sidak dari minggu-minggu yang lalu seperti itu. Jadi kami oleh KPLP sendiri itu seminggu itu bisa 2-3 kali dianggap perlu itu bisa tiap hari gitu. Jadi seperti begitu. Jadi hal-hal seperti begini nanti kami ambil tindakan seperti apa? Tindakan seperti itu. Jangan sampai tindakan ini merugikan mereka juga kan begitu ya. Sebagai mereka sudah melaksanakan pidana, kalau saudara kami cabut remisi atau seperti apa kan ini juga anak-anak kita. Jadi ada hal-hal mana yang tinggalnya kalau mereka lalai, mereka sengaja tidak mengulangi, mereka tetap tidak mau bertobat, baru kita mengambil tindakan-tindakan itu secara administratif tentunya. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2B Atambua berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, serta mendukung terwujudnya pemasyarakatan yang bersih dari segala bentuk pelanggaran. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Palang Merah Indonesia bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu menggelar sosialisasi penanganan rabies di SMA Negeri 2 Atambua. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa. Palang Merah Indonesia Cabang Belu menggelar kegiatan sosialisasi penanganan rabies di SMA Negeri 2 Atambua pada Selasa pagi. Kegiatan ini melibatkan siswa dan guru, serta membahas terkait simulasi penanganan rabies yang merupakan bagian dari upaya menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Belu. Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 2.500 kasus gigitan dengan 4 korban meninggal dunia. Kondisi ini menjadikan wilayah Belu dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Melalui kegiatan ini, PMI bersama dinas terkait memberikan edukasi kepada siswa dan guru tentang bahaya rabies, serta langkah pencegahan dan penanganan dini. Siswa dibekali pengetahuan untuk segera mencuci luka gigitan, menghindari kontak lanjut dengan hewan penular, serta segera membawa korban ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Tidak hanya teori, kegiatan juga dilengkapi dengan simulasi penanganan korban gigitan hewan penular rabies. Simulasi ini memberikan gambaran nyata kepada peserta tentang langkah cepat dan tepat yang harus dilakukan saat terjadi kasus di lingkungan sekitar. Sosialisasi ini menargetkan pelajar menjadi agen informasi, mengingat kelompok usia remaja menjadi salah satu yang paling rentan terkena kasus gigitan. Diharapkan para siswa dapat menyebarkan informasi yang diperoleh kepada keluarga dan masyarakat. Secara kewilayahan, kasus tertinggi ditemukan di Kecamatan Tasih Veto Timur, sementara Kecamatan Raihat menjadi perhatian khusus karena berbatasan langsung dengan Timor Leste yang memiliki resiko perpindahan hewan penular antar negara. Ada mereka ikut sosialisasi apa jadi? Tentang cara untuk mencuci tangan jika terkena gigitan dari anjing yang terkena rabies. Ini kegiatan seperti ini sudah pernah ikut ke belum? Belum. Nah, apakah ada ilmu yang ada mereka dapat tidak lewat sosialisasi ini? Ada. Nah, apa itu? Cara untuk menangani rabies, langkah-langkah untuk mencegah rabies, terus cara cuci tangan jika terkena gigitan dari anjing rabies. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies, sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam menangani isu kesehatan yang berdampak luas bagi keselamatan publik. Dan ini kita harus terus lakukan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu. Kenapa kita harus lebih intens ke para siswa-siswi SMA. Kita anggap mereka itu sebagai agen pemberi informasi kepada masyarakat karena dari kemampuan wawasan mereka sudah sangat terukur dan dari kasus yang kita terima itu
usia-usia seperti usia-usia remaja, anak SMA tingkat ke bawah itu justru lebih mengalami kasus gigitan. Oleh karena itu kita lebih intens melakukan kegiatan ke SMA. Melalui sosialisasi dan simulasi ini diharapkan terbentuknya pemahaman masyarakat yang lebih waspada dan responsif terhadap ancaman rabies, serta mampu menekan angka kasus dan korban jiwa di Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Bupati Belu Willy Brodoslay kembali melantik 8 pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintahan Kabupaten Belu. Informasi selengkapnya usai jeda.